Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana nih kabar di saat ini? Saya harap kita semua ada di dalam lindungan, ada di dalam cinta kasih sayang Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Kita kembali lagi dipertemukan dalam acara Mimbar Kristen Kabar Sukacita. Kabar di mana kita memiliki keselamatan, kepastian bagaimana kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan di saat ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial, narasumber yang begitu spesial, tak asing lagi ya bagi kita sekalian. Selamat datang kembali kepada Bapak Pendeta Vanesompe. Selamat Terima kasih datang. Kita akan membahas bersama-sama tema yang begitu luar biasa, yaitu pentingnya kepastian keselamatan. Ya, luar biasa ya tema kita di saat ini. Kepastian keselamatan pentingnya. Nah, kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-20 Pasal 7 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelum itu marilah kita membukanya dengan doa. Disilakan kepada Bapak Pendeta membuka dengan doa. Pemirsa di rumah, kita akan memulai acara penyampaian firman Tuhan dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Allah di tempat maha tinggi, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memegang nafas hidup setiap umat manusia. Engkau Allah yang kami puji dan kenal dan sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak kembali kami naikkan dan syukurkan kepadamu untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk segala kepercayaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami 1 kali 24 jam kami lakukan semua terkait dengan fondasi Engkau Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh. Terima kasih kembali saat ini aku hambamu bersama dengan pemirsa yang ada di studio ini maupun pemirsa yang ada di rumah, baik dalam siaran langsung maupun tidak langsung, memohon kelayakan daripada Tuhan. Ampunilah kami dari segala pelanggaran, dosa, kelemahan, kekurangan. Sucikan kami, roh, jiwa, tubuh kami dengan darah Yesus, supaya kami layak bukan saja untuk mendengar, menghafal kebenaran, tetapi teristimewa kebenaran itu bisa jadi rema dan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cintamu, terima kasih untuk topik yang Engkau turunkan untuk kami dengarkan bersama-sama. Ambil alih tempat ini, ambil alih dengan kuat kuasa Roh Kudus saja. Biar ini menjadi acara sorga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan acara pemberitaan firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita hening sejenak, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Vanesompe STH. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik pemirsa yang ada di studio ini maupun Anda yang menyaksikan siaran langsung, ataupun yang akan mengikuti acara-acara ulangan di dalam acara-acara yang disajikan oleh media sosial. Saya berdoa supaya benar-benar kita semua mendapatkan manfaat dari kebenaran firman Tuhan yang saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan izinkan untuk menyampaikannya. Mari kita memulai pembacaan di dalam Matius pasal 7, yang saya akan baca mulai dari ayat 21, tetapi saya mohon maaf, saya akan mulai dari ayat 20 sampai 23, supaya kita bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya berikan tema
untuk pembacaan firman Tuhan atau untuk khotbah pada mimbar agama Kristen Kabar Sukacita ini, saya berikan tema pentingnya kepastian keselamatan. Pentingnya kepastian keselamatan. Di dalam pembacaan ini, saudara kasih dalam Tuhan, ini suatu kondisi yang akan datang. Ini suatu kondisi di akhir kehidupan manusia. Yesus mengungkapkan nubuatan atau apa yang akan terjadi kelak. Dikatakan bahwa ketika tahta pengadilan Tuhan yang akan mengadili setiap umat manusia yang pernah hidup di muka bumi, banyak orang yang semacamnya komplain. Dia komplain kepada Tuhan. Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan? Karena ketika Tuhan sedang memisahkan antara orang-orang yang benar-benar diselamatkan dan yang tidak, mereka tergolong orang-orang yang merasa dengan pasti ada dalam kelompok orang yang diselamatkan, padahal sebenarnya menurut ukuran surga mereka tidak. Di sini mereka berkata begini, Tuhan, Tuhan. Karena di dalam ayat sebelumnya Tuhan bilang, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir mereka akan komplain begini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu selama kami hidup? Ini menggambarkan orang-orang itu komplain karena di dalam dia hidup, dia tidak menceritakan hal-hal yang bersifat duniawi. Justru menurut dia, dia bernubuat, dia menyampaikan isi hati Tuhan, dia menceritakan tentang Tuhan. Kemudian ada juga yang komplain begini, saudara kasih dalam Tuhan, kami juga mengusir setan demi namamu. Di sini tidak dikatakan dia mengusir setan pakai nama lain atau kehebatannya. Bahkan mereka berkata, mereka mengusir setan menggunakan nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemudian juga saudara kasih dalam Tuhan ada yang berkata begini, dan kami banyak mengadakan mujizat. Banyak membuat, bukan sekali-sekali saudara. Banyak membuat mujizat demi namamu juga. Tetapi ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari kondisi yang Tuhan ceritakan apa yang akan terjadi kelak, ini menunjukkan saudara kasih dalam Tuhan, baik saya maupun kita semua pemirsa di rumah, harus benar-benar memperhatikan nasihat ini. Karena ini nasihat yang sangat-sangat penting. Karena begini kalau saya katakan, apa artinya kita memiliki dunia ini? Kita dihormati di dunia ini. Kita mencapai pencapaian-pencapaian tertinggi. Tetapi nanti setelah kita berakhir hidup di dunia ini, semua kita menghadap tahta pengadilan Allah. Dan ternyata Anda dan saya kaget. Karena Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang banyak orang membahas tentang kebenaran ini. Dan seringkali saya dengarkan, seringkali mendapatkan jawaban-jawaban yang seperti menghibur, bahkan jawaban-jawaban yang kurang pasti. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang sesungguhnya untuk kita semua. Makanya perhatikan kebenaran ini dengan saksama, rendahkan hati, karena ini menyangkut kehidupan kekalmu, menyangkut kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, buat engkau, buat saya, buat orang-orang yang kita cintai. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam ayat 20 Yesus berkata bahwa orang yang sesungguhnya mengalami pengenalan akan Tuhan, orang yang sesungguhnya diselamatkan oleh Tuhan lewat imannya tentu kepada Yesus Kristus atau kepada Injil, itu ada buahnya. Ini yang akan coba kita lihat. Di dalam ayat-ayat, memang dalam judul ayat ini menggunakan cerita tema tentang nabi palsu. Nabi palsu itu adalah pemberita-pemberita yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Nabi palsu itu bukan berarti juga menentang Yesus, tetapi tidak memahami tentang Injil keselamatan. Karena di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana, ya, bahwa di dalam Galatia, sekalipun malaikat dari surga, kalau dia menyampaikan Injil yang salah, perhatikan,
Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil, tidak ada cara lain. Kita tahu bersama kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan kebaikan, bukan kehebatan, bukan mujizat yang menyertai kita. Karena orang yang menggunakan nama Yesus, mujizat bisa terjadi karena dia menggunakan nama itu. Sedangkan yang dimaksud Tuhan dengan keselamatan adalah suatu perubahan pada level roh. Roh yang mati karena dosa keturunan Adam dan Hawa itu mengalami mujizat kelahiran kembali. Ini kehendak Allah. Dan itu disentil dalam Yohanes pasal 3. Apabila seseorang tidak dilahirkan kembali, tentu bukan masuk secara utuh ke dalam rahim ibu, tetapi roh yang mati. Karena ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, saat itu juga dia mati. Kita tidak melihat saat itu, karena yang mati adalah rohnya. Roh ini yang akan mewarisi surga atau akan mewarisi neraka apabila dia tetap mati. Makanya pendeta sering berkata kepada di dalam acara pemakaman, tubuh kembali menjadi debu, tapi roh dan jiwa akan mempertanggungjawabkan kehidupan kelak di dalam tahta pengadilan Allah. Jadi sangat penting sekali untuk kita memahami tentang pentingnya Injil keselamatan. Dan itu sekalipun malaikat dari surga, kalau dia bersalah dalam menyampaikan ini, terkutuklah dia. Karena Injil yang salah, Injil yang minus, atau Injil yang plus, itu tidak akan menyebabkan keselamatan. Keselamatan kasih karunia, ingat, Bapak Abraham itu disebut Bapa kita. Dia dibenarkan karena iman. Dia dibenarkan bukan karena disunat. Ketika dia percaya bahwa Allah mampu membuka rahim dari istrinya atau dia punya keturunan. Roma berkata begini pasal 4. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan iman itu menyebabkan dia dibenarkan. Jadi kita orang percaya, ketika kita percaya Injil sejati, iman kita membenarkan. Dibenarkan kita di hadapan Tuhan karena iman. Abraham dibenarkan, kemudian Abraham melakukan sunat. Sunat itu sakramen. Banyak gereja itu berdebat karena perbedaan sakramen. Ada yang berbeda di dalam memuji Tuhan. Mereka telah salah dalam pengertian keselamatan. Karena dikatakan di sini Abraham ketika dibenarkan dengan iman, ya, dia disunat. Kemudian ayat-ayat selanjutnya dipertanyakan kepada kita, sejak kapankah Abraham itu dibenarkan? Apakah karena percaya atau karena disunat? Alkitab berkata dia dibenarkan sebelum disunat, tapi percaya. Sunat dilakukannya sebagai tanda ketaatan. Nah, Injil yang palsu seperti dikatakan dalam Galatia adalah karya Yesus yang sudah selesai dan sempurna. Tetapi orang-orang Galatia mungkin dia berpikir itu baik. Dia berkata bahwa Injil yang menyelamatkan itu seolah-olah belum cukup. Harus ditambah dengan segala macam aturan. Dan mereka mengambil aturan yang diatur di dalam Taurat. Nah ini saudara kelam Tuhan, ini yang di dalam Kolose dikatakan kelihatan baik. Tetapi antara Kristus dan Taurat itu dua hal yang berbeda. Hukum Taurat diturunkan Tuhan dan tidak akan dihapus selama belum digenapi. Kristus datang menggenapi hukum Taurat. Semua tuntutan hukum Taurat dilakukannya. Tetapi dia tidak menerima mahkota, tetapi dia minta ganjaran salib. Karena untuk terjadi pergantian, supaya kita yang seharusnya diganjar, dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum Kristus, kasih karunia. Di dalam Korintus dikatakan apabila kita mensekutukan ini, kelihatan baik. Mencari kebenaran dengan Injil keselamatan, tetapi pakai perasaan. Seolah-olah mesti tambah dengan aturan-aturan ini. Justru di situ dikatakan, di dalam Galatia pasal 5, Paulus berkata, kamu lepas dari Kristus. Apabila kamu mengharapkan kebenaran dari hukum-hukum lain atau hukum Taurat. Aku Paulus berkata bahwa sungguhnya kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berarti bagimu. Saudara kekasih dalam Tuhan ini ya. Jadi kita hati-hati di dalam memahami tentang keselamatan. Injil itu harus Injil sejati. Kalau dalam Galatia tadi, Injil itu ditambah. Seolah-olah karya Kristus belum selesai. Ada lagi yang unik. Yudaisme. Injil itu bukan ditambah, dikurang. Karena Yudaisme itu mengajarkan, dan bukan cuma Yudaisme. Ini ajarannya, ini rohnya. Sebenarnya semua pengajaran-pengajaran yang seperti ini hati-hati sekali. Mereka berkata, mereka mengakui Yesus itu adalah manusia saleh dan suci. Ini kelihatan baik.
Dia mati untuk menebus dosa manusia. Bahkan ada yang percaya dia bangkit hari ketiga, naik ke surga, dan percaya bahwa ada keselamatan di dalam dia. Nah, persoalannya Injil ini disunat, saudara kasih dalam Tuhan. Dia tidak mulai dengan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya Yesus secara daging, dia punya daging seperti manusia. Tetapi dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak ada sesuatu yang telah jadi tanpa dia. Dia bernuzul menjadi manusia. Karena dosa keturunan hanya bisa diselesaikan harus ada darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah kambing domba itu hanya simbolis, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk membayar dosa manusia itu perlu darah yang kudus. Siapakah yang bisa dikorbankan untuk memiliki darah yang kudus ini? Sedangkan semua manusia adalah keturunan Adam. Karena menyelesaikan dosa manusia perlu ada darah yang kudus, perlu ada daging yang tak berdosa untuk memindahkan dosa pada daging kita. Dan untuk mengalami ganjaran, Allah harus menjelma. Itu yang akan kita rayakan pada perayaan Natal tentang penjelmaan Allah. Karena Allah butuh darah dan daging. Allah tidak punya darah dan daging. Karena itu dia harus menjelma lewat nubuatan-nubuatan, lewat seorang perawan. Kota Bethlehem, semua dinubuatkan. Karena untuk menyelesaikan persoalan manusia, butuh Yesus yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi apabila Injil itu disunat, apabila Injil itu tidak mengakui bahwa Yesus itulah Allah yang menjadi manusia, ini yang menjadi persoalan. Sekalipun malaikat dari surga ini dikatakan terkutuklah dia. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi, dari pembahasan yang saya bahas secara garis besar, kita bisa melihat mengapa orang-orang ini bernubuat, usir setan, namun Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena begini, saudara kasih dalam Tuhan, kalau Anda mengklaim Anda benar-benar telah memiliki kelahiran kembali atau keselamatan hanya lewat mujizat, sedangkan Tuhan bilang waktu murid-murid ada bersama dengan Yesus, mereka bilang, guru, itu juga ada banyak orang itu yang tidak dengan kita tapi usir setan pakai namamu. Dan setan lari. Tuhan bilang, memang di dalam namaku ada mujizat. Jadi karena Tuhan ingin memproklamirkan bahwa di bumi ini tidak ada nama lain yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan, maka semua orang yang menggunakan nama Yesus akan melihat mujizat kalau Tuhan izinkan terjadi. Tapi itu tidak bisa diklaim bahwa kita menerima dia. Seperti seorang wanita yang pendarahan, dia bilang dia sangat percaya. Kalaupun Tuhan bilang bahwa tidak layak memberikan roti kepada anjing-anjing, tapi dia bilang anjing-anjing itu mengambil remah-remah. Tuhan bilang, besar imanmu dan sembuhlah engkau. Orang itu menikmati kesembuhan, tapi dia tidak menikmati mujizat kelahiran kembali. Makanya Yesus berkata, banyak orang yang datang kepada dia cari roti yang mengenyangkan, cari berkat, tapi sebenarnya roh mereka belum mengalami mujizat kelahiran kembali, belum ada pencangkokan hayat Allah, belum menerima Zoe, belum menerima pencangkokan buah pohon kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Makanya Yesus berkata bahwa yang kukehendaki adalah melakukan kehendaknya. Ini juga ada yang menafsirkan, yang Tuhan katakan tidak mengenal itu. Mereka katakan, oh ini orang yang murtad. Orang yang tadinya tidak berbuat dosa, sudah dibasuh kemudian bikin dosa. Yang saya mau tanyakan, dosa ukuran mana, saudara, yang bisa menyebabkan Anda hilang selamat? Alkitab hanya berbicara dosa, dua macam dosa. Ada satu dosa yang membawa maut. Dosa membawa maut ketika Anda mulai memungkiri keilahian, ketuhanan, dan cara Tuhan menyelesaikan lewat Yesus Kristus. Tapi dosa-dosa kecil, bahkan ada dosa yang baru dalam pikiran saja Anda sudah disebut berzina. Baru Anda membenci saudara, Anda sudah membunuh. Kalau pakai ukuran-ukuran itu, semua orang tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang dimaksud di sini, saudara kasih dalam Tuhan, adalah aku tidak pernah mengenal engkau. Orang-orang ini memang belum pernah berseru dan belum pernah mendengarkan Injil sejati atau belum pernah mengalami mujizat kelahiran kembali yang Tuhan buat dalam hati. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Makanya dia menggunakan kata, aku tidak pernah mengenal. Kalau orang yang murtad, berarti lalu sudah pernah dikenal. Tapi karena dia mundur, lemah, atau punya kekurangan, baru disebut. Tapi itu tidak bisa dikatakan aku tidak pernah mengenal.
Karena memang dalam konteks pembacaan seluruh firman Tuhan, yang dimaksud dengan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena menerima Injil keselamatan. Satu lagi saya tambahkan, saudara kasih dalam Tuhan. Sejak manusia jatuh di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, yang mati adalah rohnya. Hayat atau bibit daripada si jahat masuk dalam rohnya. Di situ dikatakan mati dan semua keturunannya. Makanya kalau ayat berkata begini, ini sangat penting sekali supaya Injil bisa masuk kepada setiap orang. Makanya di dalam Roma pasal 3 berkata begini, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia ini telah berbuat dosa. Ini saudara kasih dalam Tuhan, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Karena dosa yang dimaksud ini bukanlah dosa perbuatanmu. Kalau dosa perbuatan itu lanjutan daripada dosa keturunan. Yang dimaksud ini adalah dosa keturunan. Karena Adam nenek moyang kita berbuat dosa, semua yang lahir daripadanya berbuat dosa. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan have sinned. Dia menggunakan present perfect tense. Artinya sudah berdosa. Ini kondisi manusia. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan Injil keselamatan tidak bisa menolong kita karena kita kurang paham. Yang Alkitab maksudkan semua orang telah berbuat dosa, semua manusia harus paham. Yang dimaksudkan ini ada dosa keturunan. Bukan dosa perbuatan. Perbuatan itu dampaknya saja, saudara dalam Tuhan. Karena kalau dosa perbuatan, sekarang si pemabuk, si pencuri, si pemarah, tiba-tiba berhenti berbuat dosa, apakah keselamatan terjadi? Tidak, saudara kasih dalam Tuhan. Karena bayi aja dalam kandungan itu belum melakukan apa-apa. Alkitab mengklaim bahwa dosa keturunan sudah ada padanya. Makanya aku berdosa sejak dalam kandungan ibuku. Ini dosa keturunan, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, apabila orang belum mengalami Injil, itu mungkin disebabkan karena dia tidak paham. Dia pikir kalau dia sudah berkata baik, dia sudah bersikap baik, dia tidak mabuk lagi, dia pikir ini yang menyelamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah menjelaskan di sini tentang Roma pasal 10, pasal 11, tentang seorang perwira dari Kaisaria yang bernama Cornelius, perwira tinggi yang tahu mendidik keluarganya takut akan Tuhan, suka memberi sedekah, terkenal saleh. Tetapi sampai pada ayat keempat dalam Roma pasal 10, saudara kasih dalam Tuhan, dia tidak memiliki keselamatan. Tuhan menghargai dan turut bekerja membawa bagi orang yang menghormati Tuhan, termasuk yang berbuat baik. Tetapi cara Tuhan membawa adalah, untuk Cornelius dia katakan, pergilah engkau ke Yope, ketemu seorang hamba Tuhan namanya Petrus, dia akan mengajarkan kepadamu jalan selamat. Karena jalan selamat dalam konsep Tuhan, seseorang harus mengakui bahwa dia berdosa. Kemudian dia harus berkata perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Allah telah bermurah, Allah telah menjelma jadi manusia. Dan dia adalah manusia Yesus. Dia mati bukan karena dosanya, tetapi dia mati karena menebus dan menanggung dosa manusia. Dan dia sudah dibangkitkan hari ketiga dan naik ke surga. Dan di dalam dia ada keselamatan. Kita harus berseru demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saya tidak perpanjang, tapi saya ingin menggarisbawahi di 3 menit terakhir. Mengapa pentingnya kepastian keselamatan ini diajarkan? Karena pertama tentunya kepentingannya adalah supaya engkau dan saya memiliki kepastian pada kehidupan yang akan datang. Siapakah kepada kita kebal dengan api neraka? Kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi orang lain dan saudara kita, pastikanlah kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi kepastian keselamatan itu demi kepentinganmu dan demi kepentinganku, demi kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Kedua, kenapa kita butuh kepastian keselamatan? Karena kalau kita memahami rencana Allah menciptakan manusia untuk memerintah dunia bersama dengan Dia, keselamatan itu kita menerima kuasa yang baru, hati baru. Kalau bahasa Yeskil 36 itu, ya, Allah mentahirkan dengan air jernih. Ini kalau dia mau pulihkan Israel, dia mau pulihkan orang, dia mau pulihkan bangsa, dia mulai dengan mentahirkan dengan air jernih yang menghapus segala dosa, itulah darahnya. Kemudian dia mengganti hati lama dengan hati yang baru. Hati baru itu hati yang gampang taat, mudah melakukan hukum karena penggantian bibit. Dan rohnya ku berikan diam. Ini tahapan-tahapan. Allah punya rencana yang besar.
melalui kita orang percaya. Makanya sangat perlu kita mengalami ganti bibit atau operasi. Kalau tidak, saudara kasih dalam Tuhan, impossible. Allah mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia berkata, ada berita orang lain berhemat luar biasa habis, tapi anak-anakku, hamba-hambaku yang dipercaya surga menebar-nebar saja bertambah-tambah. Ada hal yang sangat luar biasa, bukan cuma kepastian keselamatan kelak, tetapi selama kita hidup di dunia. Bahkan ayat bilang begini, orang-orang yang telah mengerti kerajaannya, yang mengalami mujizat kelahiran kembali, orang lain kerja dari pagi sampai larut malam, tidak dapat. Kalaupun dapat, tidak diizinkan menikmati, hanya habis untuk membiayai sakit dan lain-lain. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, tidur sekalipun. Tidur itu bukan berarti malas-malas. Tidur itu artinya Allah mempercayai dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara, ini rencana yang luar biasa sekali. Makanya sangat penting kita memahami keselamatan, kepastian dalam Yesus. 1 menit terakhir. Di sini dikatakan bahwa untuk memastikan kita selamat atau tidak, tadi saya ajarkan secara teologianya, secara ilmunya, bahwa kita harus mengaku dosa dan mengaku Yesus Allah yang jadi manusia, mati untuk menebus dosa. Tetapi yang realita adalah setiap orang harus ngecek tanda, buah. Jadi orang yang menerima keselamatan itu ada buah. Makanya ayat 20 di sini dikatakan, dari buahnya lah engkau mengetahuinya. Nggak usah kita ngukur orang lain, kita aja ukur. Buah apakah itu? Pertama, saudara, saya kasih tahu ya. Ketika orang diselamatkan oleh Tuhan, yang Tuhan rubah pertama adalah rohmu. Kita sudah tahu dimensi manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, rohnya yang mati. Artinya fungsi roh itu bukan tidak ada lagi, menjadi salah. Karena tubuh manusia untuk mengangkat benda fisik, jiwa manusia untuk berpikir, roh manusia untuk berhubungan dengan roh Allah. Tetapi kalau mati itu artinya masih punya roh, tapi dia akan berhubungan dengan roh-roh dunia atau roh setan. Nah, itulah akibat daripada dosa manusia. Jadi, apabila kita menerima Injil yang menyelamatkan, yang Tuhan lahirkan adalah roh kita. Makanya tanda pertama Anda cek saja. Bagi Anda yang sudah mengalami kelahiran kembali, apakah rohmu itu bisa berfellowship dengan Allah? Saya tidak berbicara relation. Relation adalah engkau selamat, engkau jadi anak Allah. Tapi fellowship adalah tanda. Fellowship itu sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dirasakan. Dan itu disentil dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Ketika Yesus sudah ada di muka bumi, dia berkata, sebentar lagi aku akan menyembuhkan penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Kenapa dia bilang akan tiba dan sudah tiba sekarang? Karena untuk ini bisa terrealisasi, roh manusia menjadi hidup, Yesus harus mati dulu di kayu salib. Dia basuh dulu dosa kita. Dia harus dikuburkan. Ketika dia bangkit, dia menghembuskan rohnya. Ini bukan berbicara tentang Parakletos yang dicurahkan di loteng Yerusalem. Ini dia menghembuskan rohnya. Inilah benih kelahiran kembali. Dia mesti butuh darah, dia harus mati dulu. Makanya ketika kita diperbaharui roh, dia katakan, sudah tiba sekarang penyembah benar. Jadi orang yang memiliki keselamatan, dia uji dulu, cek dirinya. Apakah dia Kristen KTP atau tidak? Apakah doktrinnya benar atau tidak? Kita jangan berdebat masalah teologi ya. Karena setiap orang bisa punya dalil dan pandangan dan tidak pernah ketemu. Injil ini praktis dan sederhana. Kalau Injil keselamatan benar-benar murni, dan engkau benar-benar telah mengalami pembaharuan oleh Tuhan, rohmu akan memiliki fellowship yang intim dengan Tuhan. Itu aja yang saya kasih tahu, sekalipun ada ayat-ayat lain seperti 1 Yohanes 3 ayat 9, mulai ada kebencian terhadap dosa yang ada dalam rohmu. Saya rasa itu saja, nanti berkembang sebentar pada acara-acara diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Di mana sih harus belanja?
Loh kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Udah mas. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di Kabar Sukacita Mimbar Kristen di saat ini. Tadi kita telah membahas bersama-sama tentang pentingnya kepastian keselamatan. Nah, ketika kita berbicara tentang pentingnya kepastian keselamatan, ada satu highlight yang mungkin perlu kita diskusi bersama-sama ya Pak Pendeta. Di situ berbicara tentang kepastian keselamatan. Mengapa sih sebenarnya kita sebagai umat Kristen itu harus pelajari dengan secara mendetil tentang kepastian keselamatan itu? Kenapa sampai sesuatu hal kepastian keselamatan itu penting untuk orang tahu bersama-sama? Kenapa? Puji Tuhan. Pemirsa di rumah, kita tidak boleh terlepas dari rencana Allah melalui manusia sejak bumi diciptakan, sebelum bumi diciptakan. Sejak Allah menciptakan manusia, kita tahu tujuan Allah menciptakan manusia supaya bisa memerintah bumi, menguasai bumi, menanggulangi segala permasalahan dengan Tuhan tentunya ya. Dan kita tahu bersama, apabila kita berhasil menangani segala sesuatu dengan Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan kuasa, mengatur pendamaian. Kalau kita berhasil dengan Tuhan, dunia ini cuma tempat ujian. Bahwa kehidupan yang akan datang, kita akan bersama dengan Dia. Ada kehidupan sebelum Yerusalem baru yang kita kenal dengan 1000 tahun damai dalam Wahyu pasal 20. Itu terjadi di bumi, bagaimana kita akan memerintah dengan Tuhan di muka bumi. Dan itu Alkitab berkata dalam Roma atau di Korintus, kalau urusan-urusan kecil saja kita tidak mampu selesaikan, bagaimana mungkin kita akan memerintah di sana. Jadi sebenarnya saudara keselam Tuhan, kita itu di dunia ini harus mampu memerintah dengan nilai-nilai Allah atau menyatakan damai, menyatakan sukacita, tapi dengan kekuatan Allah. Karena kalau tidak dengan kekuatan Allah, kita tidak mungkin. Seperti kita menolong, menyatakan kasih. Kalau kita cuma menolong untuk anak kandung kita 5-10 orang, itu sangat mudah. Tetapi yang dimaksud Tuhan, saudara yang akan kita tolong ini unlimited. Siapakah saudaraku? Semua yang mengaku. Dan kasih atau pertolongan yang kita berikan, itu bukan di kata-kata. Pertolongan itu adalah apabila yang kaya rela jadi miskin untuk menolong yang lain. Dan pertolongan yang dimaksud bukan kehebatan kita. Di dalam ayat-ayat dikatakan, kalau kita menjadi anak dan hamba yang dipercaya surga, kita akan mampu dipercaya memberi makan saudara-saudara, jasmani dan rohani, unlimited. Ini hukum supra-alami yang sangat luar biasa. Jadi kembali lagi, rencana sebelum dunia dijadikan, manusia akan menyatakan kebesaran ini. Dan Alkitab berkata, untuk sampai ke sana tidak mungkin kalau seseorang tidak mengalami kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu suatu benih kekuatan ilahi. Benih ilahi itu dikatakan begini, kalau kita ingin berbuah mangga, kita harus tanam benih mangga. Kalau kita berbuah kelapa, kita tanam kelapa. Kalau kita tanam benih kelapa, walaupun dipaksa didoain, kita tidak bisa berbuah mangga karena benihnya. Makanya setiap orang yang lahir dari keturunan Adam, benih iblis sudah masuk. Hayat, selera, buah. Walau mawi pun tidak bisa. Itu temporer begitu. Jadi dia harus mengalami kelahiran kembali. Itu yang Yesus bilang ke Nikodemus waktu Nikodemus datang memuji-muji Yesus. Tuhan,
bilang begini, aku berkata kepadamu kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Yang dilahirkan itu rohnya. Dia harus menerima benih kelahiran kembali. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, walaupun Tuhan punya rencana yang besar, dia gagal kan, karena dia tidak memakan benih ilahi itu yang digambarkan dengan buah pohon kehidupan. Dia makan pengetahuan baik dan jahat, itu yang menyebabkan dia mati. Makanya buah pohon kehidupan ini ditawarkan kembali oleh Yesus. Kan waktu Adam tidak makan buah pohon kehidupan, jalan ke pohon itu kan ditutup dengan pedang. Artinya perlu ada penumpahan darah. Dan Yesus sudah lakukan itu. Makanya Yesus bilang, akulah kebenaran dan hidup. Akulah buah pohon kehidupan, barang siapa memakan aku. Jadi kelahiran kembali bukan cuma legalitas kita telah menjadi anak Allah, tetapi ada power. Ada suatu kekuatan. Ada blessing yang luar biasa. Makanya penting sekali kelahiran kembali untuk bisa kita menikmati di dunia dan akhirat. Wah, berarti kalau tadi kalau tidak salah saya mengerti Iya. bahwa ternyata apa yang Bapak Pendeta sampaikan itu adalah buah-buah dari setiap umat yang seharusnya mereka lakukan. Iya. Tapi kalau dalam khotbah tadi yang Bapak Pendeta sampaikan, sebenarnya setiap umat yang percaya kepada Tuhan, mereka semua memiliki buah-buah. Iya. Nah, bagaimana sih kita supaya dapat mengecek nih apakah kita itu memiliki buah tersebut atau tidak? Bagaimana itu? Jadi pemirsa di rumah, banyak persepsi kekristenan mengatakan untuk selamat kita berbuah. Hah, itu salah saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Kolose, dalam Efesus dikatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ini bukan konsep Taurat. Taurat dibenarkan karena perbuatan baik. Ini kita punya iman dibenarkan. Jadi perbuatan baik kita vote for gitu. Perbuatan baik kita adalah cermin dari kelahiran benih. Jadi kalau benih saya misalnya benih saya kelapa, pasti buah saya kelapa. Kalau saya berkata sudah ganti benih mangga, pasti buahnya buah mangga. Jadi bukan buah mangga ini untuk menunjukkan kita jadi mangga, bukan. Buah mangga ini cermin bahwa bibit yang sudah ada dalam kita ini adalah benih mangga. Perbuatan baik kita bukan untuk menyelamatkan. Perbuatan baik kita adalah cermin bahwa benih Allah sudah ada di sini. Cuma kita memang harus hati-hati ya. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 3 dikatakan, semua orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini tidak mengacu pada dosa tubuh, ini tidak mengacu pada dosa jiwa. Tetapi ini mengacu kepada benih. Hatimu tidak mungkin berbuat dosa lagi, karena sudah berganti benih. Nanti tentang pembaharuan cara berpikir dan terlepasnya yang disebut indwelling sin, dosa dalam daging karena tabiat itu bertahap. Dari dalam dia akan terbit dulu sampai dia meruntuhkan, merubah cara berpikir. Tapi kekuatannya dari dalam. Oke, jadi kita kembali ya. Jadi bagaimana cara untuk menguji seseorang apakah dia telah melahirkan buah yang dari benih kelahiran kembali? Karena ada buah palsu, ada buah yang dibuat. Iblis pun suka bikin buah palsu. Oh, orang ini baik, dia baik. Itu buah-buah etika moral. Itu tidak salah, itu baik. Orang yang berbuat baik tanpa mengenal Yesus itu disayang oleh Tuhan. Tuhan pasti menuntun orang ini untuk bisa mengenal Allah. Makanya kita orang Kristen gak bisa menghakimi agama lain atau enggak. Karena Tuhan menghargai semua yang menghormati Tuhan dengan caranya. Tetapi yang dimaksud ini ketika kita menerima dia, ada benih baru yang akan muncul. Salah satu cara yang paling praktis ngecek adalah, tadi saya udah jelaskan, yang diperbaharuikan adalah roh. Roh itu tujuannya berhubung kasih dengan dunia roh. Kalau saya tahu sekali karena saya membedakan waktu saya Kristen KTP tahun 86 dan sesudah itu sangat berbeda. Dan perubahan itu bukan disebabkan oleh salah satu denominasi atau ajaran tertentu, bukan. Hanya saya memahami saja Injil sejati dan saya menyerukan keselamatan itu tiba-tiba menjadi beda. Jadi begini, brother. Roh saya misalnya seperti sekarang. Kalau saya berfellowship kepada Tuhan, Lord Jesus, I love you. Dia itu seperti memeluk kalau saya katakan. Dia menguasai saya. Seperti orang kalau pacaran, ketika dia ada di hadapan kekasihnya, seperti ada yang nyetrum. Makanya dia datang jam 7 malam aja, jam 12 malam dia belum ingin pulang. Tapi itu aspek jiwani. Kalau ini lebih dalam, aspek roh. Di kereta api, di pesawat, di mana saja saya berada bekerja, kalau saya bilang, Jesus, I love you. Kalau ada salah dosa, ampuni. Dia memeluk saya. Sehingga doa saya itu bisa jadi panjang, bisa 2 jam, 3 jam. Nah, makanya Yesus bilang, apabila orang mengalami kelahiran kembali, Yohanes 4:23, akan ditemukan penyembah-penyembah benar. Yang rohnya bisa berfellowship dengan Tuhan. Jadi itu salah satu bukti. Jangan kita menghakimi orang lain, kita sendiri melihat. Ya. Oh, oke. Berarti kalau orang dari tadi membahas tentang apa yang disampaikan,
tentang bagaimana sih di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, seharusnya itu kita harus ada buah ya di dalam kehidupan kita. ada. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali dengan pembahasan kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tetap bersama-sama dengan kami. Kita saksikan jeda berikut ini. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Jadi kita semua harus saling bersatu. Pemirsa yang diberkati dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di Kabar Sukacita Mimbar Kristen. Nah, tadi kita telah membahas bersama-sama tentang bagaimana sih pentingnya keselamatan itu ya, Pak Pendeta. Nah, ketika kita membahas bersama-sama pentingnya keselamatan, tapi ternyata kita telah di penghujung acara dan disilakan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan kesimpulan dari topik kita di saat ini. Oke, terima kasih. Jadi pemirsa, kesimpulannya begini. Keselamatan itu sangat penting bagi kita. Bukan saja untuk memastikan kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup, tetapi supaya kita memiliki suatu kekuatan, potensi surgawi. Dan untuk mengetahui ini kan sesuatu yang terjadi di level roh. Tidak bisa orang menilai, diri kitalah sendiri yang paling pertama menilai. Ya. Makanya alat menilai pertama dan bagaimana itu terjadi di dalam Yohanes tadi 4 ayat 23-24. Ada 1 Yohanes 3 dan ada beberapa ayat lain. Tapi saya sederhanakan saja. Di Yohanes pasal 4 dikatakan ketika kita mengalami Injil sejati, roh kita akan mudah kontak dengan surga. Karena roh sudah dipulihkan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Itu pengertiannya. Tidak ada seorang pun bisa berupaya menjadi penyembah yang bisa berfellowship kalau dia tidak mengalami kelahiran kembali pada level roh. Ya. Jadi kalau kita memang benar-benar sudah menjadi anak Allah, kita harus menguji dengan cara demikian. Berfellowship dengan dia. Yang pertama Anda harus ketahui begini. Ketika Anda sudah lahir baru, darah Yesus itu sudah jadi jembatan. Kita punya keberanian untuk berfellowship dengan dia. Jadi Anda mulai saja mungkin di tempat yang sepi ya. Kalau untuk latihan pertama ya. Anda masuk kamar setiap pagi seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya panggil Yesus. Aku tahu kau hidup. Aku tahu engkau ingin berfellowship denganku. Tuhan. Kalau saya itu langsung. Tetapi waktu dulu saya mulai tidak demikian juga, termasuk orang-orang yang saya tuntun. Dia harus menunjukkan, percaya akan kebenaran ini. Karena ada kesalahan juga, orang Kristen tidak mengalami ini karena menganggap itu hanya tugas pendeta. Siapapun Anda sudah dijanjikan Tuhan, Tuhan ingin berfellowship.
Ketika Anda sapa mungkin dia hari pertama, hari kedua, ketiga, Anda jangan putus asa. Anda kejar terus. Kadang-kadang Tuhan itu seperti menguji kita. Apakah kita benar-benar percaya dan menginginkan fellowship ini? Kejar terus, saudara. Saya percaya, saya membina orang itu udah puluhan ribu orang. Semua orang yang benar-benar mengalami Kristen sejati di dalam roh dengan mengakui dia berdosa dan menerima Yesus secara utuh dalam Injil sejati, dia mengalami itu. Mereka punya fellowship. Fellowship itu bukan cuma sekedar merinding. Fellowship itu kita menerima penyertaan tuntunan-tuntunan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi maju terus saudara kasih dalam Tuhan. Dia akan bersekutu dengan kita semua, bukan hanya para pendeta. Nanti ada tanda lain lagi, Anda mulai merasakan, kok saya mulai benci berbuat dosa, gitu ya. Kalau ada buat dosa sedikit, marah, seperti tidak tenang, mau istirahat minta ampun. Kemudian ada tanda lain lagi, Anda mulai melepaskan kasih. Anda mulai merasa saudara dan Anda mulai terbeban. Itu tanda-tanda, itu semua dalam Alkitab. Jadi kepastian keselamatan dalam Yesus, Anda orang pertama yang harus mengetahuinya dengan melihat buah-buah terjadi dalam hidup Anda. Wah, luar biasa. Berarti di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita harus memiliki buah daripada apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita hanya dikatakan Kristen KTP saja, tetapi kita harus ada buah di dalam apa yang kita yakini dan percayai. Kalau kita tidak punya buah, itu hanya ilmu. Iya, betul sekali. Ilmu itu perlu diketahui, perlu diimani, perlu diharapkan. Baru jadi. Oke, ternyata waktu dan kesempatan kita sampai di sini dan kita akan menutup serangkaian acara kita Kabar Sukacita dengan doa. Disilakan kepada Bapak Pendeta Vanesompe STH untuk menuntun kita dalam doa tutup. Oke, mari pemirsa, saya akan berdoa buat Anda. Kita akan berdoa. Allah di tempat maha tinggi, Allah yang punya rencana yang besar melalui manusia selama hidup di muka bumi untuk berproses untuk memilih. Seringkali si jahat mengalahkan kami seperti mengalahkan Adam dan Hawa nenek moyang kami. Tetapi Allah punya maksud dan tidak mau rencana Allah digagalkan. Engkau sudah datang menolong kami melalui Yesus Kristus yang menjadi makanan. Yesus Kristus yang menjadi buah kehidupan dalam kami. Terima kasih, kami sudah mendengar kebenaran dan kami percaya kepada Yesus. Kami sudah diajarkan saat ini bahwa orang yang menerima Yesus menerima kehidupan ilahi. Rohnya akan memiliki kepekaan yang sangat tinggi dengan roh Allah. Rohnya akan menjadi hukum-hukum yang membuat dia membenci dosa. Rohnya akan menyebabkan dia memanifestasikan kasih Allah yang tak terbatas. Aku bermohon kepadamu Bapa di tempat maha tinggi. Ajarkanlah, Roh Kudus latihlah setiap pemirsa yang ada di rumah, supaya semua ilmu teologi tentang Tuhan, semua pengetahuan tentang karya Tuhan, itu termanifestasi dalam hidup mereka, dan itu menjadi kesaksian yang mengalahkan si jahat. Ini doaku Bapa Sorgawi, baik dalam acara siaran langsung ini maupun acara ulangan, hamba-Mu bermohon dengan serius, buatlah kesaksian hidup, buatlah buah-buah yang Engkau janjikan di dalam firman bagi orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus aku mohonkan itu. Pada kesempatan ini izinkan kami kembali berdoa buat pemerintah dari posisi yang tertinggi, pemerintah Republik Indonesia sampai tingkat bawah. Tuhan, segala proses pemilihan baik presiden maupun semua yang sudah terjadi itu sudah dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa sebagai umat percaya, Tuhan turunkan hikmat kepada pemerintah kami supaya hikmat membawa pemeliharaan kepada masyarakat Indonesia terlepas dari kemiskinan, teristimewa, terbuka jalan untuk mendengarkan Injil keselamatan Yesus Kristus, Injil yang memberikan kemampuan untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini yang kami doakan. Dan kesempatan ini topik juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Bapa, aku tahu tujuan kematian Yesus untuk menciptakan bangsa damai, sejahtera, sukacita, kerukunan. Bapa, jangan sampai karena perbedaan dogma, jangan sampai perbedaan pengetahuan, karunia dan merek terjadi cerai-berai dan Engkau disedihkan karena Engkau menganggap jemaat itulah tubuh Kristus. Sangat celaka bagi setiap orang yang menceraikan tubuh Kristus karena perbedaan pengetahuan dan alasan-alasan lain. Berikan kesadaran, berikan keinsyafan bahwa kami hamba-hamba Tuhan
harus bertanggung jawab dengan pelayanan yang kami lakukan. Damai sejahtera sukacita mengikat setiap orang percaya di negeri Sulawesi Utara ini. Pelayanan-pelayanan setiap hamba Tuhan dengan warna yang berbeda, biar dia menjadi urat dan otot, kulit yang mempersatukan tubuh Kristus. Ini doaku. Diberkatilah semua pelayan Tuhan, gereja-gereja yang ada. Dan yang terakhir, aku berdoa kembali buat TVRI Manado. Bapa, media ini benar-benar Tuhan sudah gunakan untuk menyampaikan berita sukacita. Aku berdoa mulai dari pimpinan tertinggi, semua yang telah terlibat, tolong Tuhan berkati mereka. Hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus, berkat jasmani dan rohani, biar mereka unggul, biar mereka dimuliakan di dunia dan akhirat. Jadikanlah mereka orang yang berseru, dan Tuhan menerima mereka untuk menerima pemerintahan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa Surga, semua orang percaya diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, pemirsa di rumah yang mengikuti siaran langsung maupun rekaman acara ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku hamba Tuhan melepaskan berkat tak terbatas padamu. Dalam nama Yesus, Tuhan beserta engkau, Dia tidak jauh daripadamu di mana engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Maka dengan ini berakhirlah acara kita di saat ini, Mimbar Kristen Kabar Sukacita. Dengan saya Epafras Lumunder, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Vanison Ya, BSTH. terima kasih. Dan bagi pemirsa sekalian, tetap bersama-sama dengan kami di acara-acara yang selanjutnya. Saya Epafras Lumunder beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit diri. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom, Tuhan berkati.